أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin alhamdulillahirabbil alamin. Dibantu untuk menerjemahkannya ayat 1 Bu Widi. Ya baik Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita, tahukah kamu alladzi, orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Ayat 2 Bu Windi. Bu Windi ada Bu Windi? Ya, Pak. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Fazalika, maka itu allazi yang yad'u, dia sedang menganiaya al yatimah, anak yatim. ayat 3 Bu Uswah. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض, dan tidak mendorong ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Ayat ke-5-nya Mas Farhan ayat ke-5. Alladzina hum ala alladzina Fawailul lil. fawailul lil ayat 4 tak? Ayat 4 ya. Fawailul lil musallin. Fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Ayat 5-nya Bu Yayah. Ada Bu Yayah? Atau Bu Widi lagi, Bu Widi, ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzi, orang-orang yang Alladzina ya. hum, mereka. Ini ayat 5 ya Pak. Ya. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ke-6-nya Bu Windi lagi, Bu Windi. Bu Windi ada Bu Windi? Ada Pak. Alladzina hum yura'un. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, yura'una, mereka sedang berbuat ria. Ayat ke-7-nya Bu Uswah. Wa yamna'una al-ma'un, dan enggan memberikan bantuan barang yang berguna. Ya, terima kasih. Selamat datang juga, ini ada Bu Tanto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita lanjut untuk mengkaji ayat-ayat ini. Ini sekarang malam sampai ke ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alladzina, nah ini berarti orang banyak ya, alladzina ya. Yaitu tapi orang-orang yang tertentu yang
yang disebut tadi, ya, siapa itu yang mendustakan agama. Jadi alladzina ini namanya isim mausul. Isim mausul itu kata kalau di dalam bahasa Indonesia itu ini sesungguhnya penghubung ya, tapi ya penghubung yang menunjukkan banyak. Nah, cuman alladzina itu harusnya menunjukkan laki-laki banyak. Tapi dalam bahasa Arab itu kalau laki-laki, nah itu yang disebut menggunakan lafadz yang identik dengan laki-laki, biasanya yang perempuan masuk. Nah, contoh assalamu alaikum. Itu enggak usah assalamu alaikum wa alaikunna, enggak usah. Nah, assalamu alaika, assalamu alaiki. Kalau laki-laki kan assalamu alaika. Satu. Assalamu alaiki. Perempuan satu. Kalau banyak laki-laki harusnya assalamu alaikum, kalau perempuan assalamu alaikunna. Nah, tapi dalam kajian bahasa Arab itu sudah menjadi masyhur kalau kata ganti yang digunakan untuk laki-laki itu bisa memasukkan perempuan. Kalau yang disebut perempuan itu yang laki-laki tidak ikut tersebut. Itu kaidah-kaidah yang digunakan dalam mempelajari bahasa. Jadi alladzina ini mereka tapi yang dimaksud itu orang-orang tadi yang disebut tadi yang sudah tersebut, yaitu orang-orang yang disebut ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Alladzi yukadzibu bidin itu orang yang mendustakan agama. Nah, pendusta agama itu mereka itu adalah yuroun. Nah, itu. Ini kalau menggunakan fi'il mudhari bisa juga mengindikasikan, memberikan petunjuk bahwa perbuatan itu lil istimror. Jadi fi'il mudhari itu bisa berfaedah istimror, pekerjaan yang berlaku secara kontinu, terus menerus. Jadi mereka itu seringkali melakukan riya. Nah, yuraun ini. Nah, malam hari ini kita mengkaji tentang riya, ya. Walaupun di sini sudah saya tulis ada riya itu sama dengan syirik kecil. Mungkin ada yang membantu saya apa yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu ini tentang riya. Ada yang bisa membantu? Kalau menurut Bu Yaya apa Bu Yaya? Riya itu yang sudah dipahami. Ada Bu Yaya? Mas Farhan apa Mas Farhan kalau riya? Yang dipahami. Ingin dipuji, Pak. Oke, ingin dipuji. Ingin dipuji. Baik. Kalau Bu Ai Jamilah ini apa riya yang dipahami? Kalau Bu Tanto, Ibu, atau Bu Widi, Bu Uswah, Bu Windy, apa yang dipahami? Bu Widi, ya boleh Bu Widi. Apa yang dipahami tentang riya? Melakukan amal bukan karena mengharap ridha Allah tapi mengharap pujian. Oke, beramal karena ingin dipuji sama mukmin. Dipuji oleh
Manusia. Manusia. Kan dipuji juga dipuji Allah, dipuji juga. Ya, tapi kan tidak mengharap ridho Allah. Ya. Kalau Bu Indi apa Bu Indi yang dipahami tentang riya Bu Indi? Melakukan suatu perbuatan tetapi ingin dilihat orang gitu, Pak. Dilihat orang. Kan maksudnya ingin dilihat orang itu kalau misalnya kita ngaji sendiri gitu di rumah atau di tempat masjid sendiri, mungkin nggak kita melakukan riya? Kalau sendirian sih enggak ya, Pak. Ya. Karena kan itu tadi yang saya bilang, melakukan sesuatu tapi karena pengen dilihat orang gitu. Baik. Ada pandangan lain Bu Uswah mungkin? Ya, mirip-mirip Pak. Pokoknya melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan karena manusia. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Ini saya tulis di sini, lil muroi salasu alamatin. Nah, lil muro ini bagi orang-orang yang riya, muroi, itu ada 3 tanda. Nah, salasu alamatin. Yaksalu idza kana wahdah, males ketika dia sendirian. Jadi kalau sholat sunat sendirian tuh males dia. Ya mungkin tadi bisa jadi tadi kalau dilihat orang rajin gitu. Kalau dilihat dari sini ya, dilihat dari sini kalau dilihat orang itu rajin gitu. Tapi kalau sendirian enggak. Kebalikan dengan yang kita bahas 2 pekan yang lalu. Para kekasih-kekasih Allah itu ada kekasih Allah yang kalau kelihatan orang itu justru jarang sekali sholat sunnah. Tapi dikenal menjadi kekasih-kekasih Allah. Nah, kenapa jarang sholat sunnah? Karena mungkin supaya begini juga, karena kan dilihat sebagai tokoh gitu ya. Sebagai tokoh. Nah, ketokohannya ini sering ditiru oleh orang lain. Nah, sementara masyarakatnya bisa jadi masyarakat yang bekerja dan kerjaannya itu kadang-kadang tuntutannya cepat. Gitu. Nah, karena tuntutan begitu, kalau dipaksa harus sholat sunat, apalagi tadi ya melatih masyarakat itu kan, mengajarkan masyarakat itu memang perlu bertahap ya. Dek, kamu ngorokan Nina itu. Sehingga kalau dilihat oleh orang itu kelihatannya jarang. Sehingga orang-orang yang tadi yang itu tokoh aja jarang gitu. Ya supaya memperlihatkan bahwa Islam itu ringan ya. Bisa aja begitu. Tapi sungguhnya kalau sedang sendirian, itu pendekatan kepada Allah luar biasa. Ada yang begitu. Ini tanda pertama. Nah, ini nanti kita introspeksi masing-masing. Kalau kita misalnya seperti ini ya harus dilatih lagi gitu ya, dilatih lagi karena tanda-tanda seperti ini menggambarkan kepada orang lain dan menggambarkan kepada kita supaya perhatian. Nah, itu. Wayan syatu idza kana fin nasi. Rajin ya, rajin nih wayan syatu. Wah, cekatan, terengginas cekatan apa? Ya, rajin itu luar biasa ya. Ketika berada di tengah-tengah orang lain. Wah, kalau dilihat orang lain, apalagi dilihat orang-orang yang dianggapnya berpengaruh terhadap dirinya, mungkin guru
mungkin mertua atau calon pasangan atau siapalah gitu ya. Pencitraan ya Pak. Nah, pencitraan bisa jadi. Atau ini bisa jadi betul, misalnya tokoh yang kemudian di tengah-tengah masyarakat pengen supaya dipilih, gitu. Saya kira bisa jadi. Biar mendapat jabatan ya Pak. Nah, itu antara lain. Wa yazidu fil amali idza uthniya alaihi wa yanqusu idza dzumma. Nah, itu. Dan menambah fil amali pada amalnya idza uthniya alaihi ketika dipuji atasnya, wayan kusu idza dzumma dan dia menurun ketika dicaci. Wah, kalau lagi dipuji luar biasa, makin gitu ya. Wah, makin naik lah. Kata Sidina Ali. Kalau dicaci itu makin kecil hati. Nah, itu. Ini tanda-tanda. Tapi tanda itu belum tentu menyatakan iya juga. Mendung itu tandanya hujan, tapi tidak setiap mendung menjadi hujan. Artinya mungkin orang-orang seperti ini umumnya gitu ya, umumnya itu adalah orang-orang yang muroi, orang-orang yang riya, berbuat riya. Tapi bisa saja mungkin memang kebiasaannya begitu, kita saja yang melihat seolah-olah kok mungkin kita ngukurnya pada diri kita, kok dia begitu, dia ini, sehingga dalam ukuran pandangan kita seolah-olah orang yang kita lihat itu melakukan seperti ini, padahal buat orang itu biasa saja, bisa jadi begitu. Makanya memang kita diajarkan hal-hal seperti ini bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai diri sendiri. Jangan-jangan ketika saya seperti ini bagian dari, gitu ya. Ini untuk mengintrospeksi diri, bukan untuk menilai orang lain. Nah, tadi ada kalimat yang bagus juga dari Bu Uswah tadi ya. Jadi riya ini kurang ikhlas. Riya itu tidak hanya melakukan sesuatu, bahkan meninggalkan untuk melakukan sesuatu pun bisa menjadi riya. Selama tadi yang dilakukan atau yang ditinggalkan itu karena pengaruh orang lain. Contoh, saya nggak maulah, misalnya gini, saya itu suka mencontohkan yang gampang-gampang. Contoh misalnya gini, ada orang pengen ke masjid. Nah, ke masjid, terus begitu di masjid, karena rajin, akhirnya dianggap orang, oh itu orang soleh nih, baik banget, rajin banget ke masjid itu. Akhirnya dia meninggalkan untuk pergi ke masjid, enggak, saya nggak mau ke masjid, ngapain? Ntar dikira orang nilai saya jadi rajin. Nah, itu meninggalkan untuk melakukan sesuatu. Ya, nggak mau ke masjid karena khawatir dibilang orang seperti itu juga riya. Jadi tidak hanya melakukan sesuatu, termasuk meninggalkan sesuatu itu juga riya. Ya. Nah, riya itu nanti ada bandingannya yang kira-kira bertolak, antara lain ini ikhlas. Nah, ikhlas adalah
jika engkau tidak mencari orang yang menyaksikan amalmu selain Allah. Ikhlas juga diartikan membersihkan amal dari berbagai kotoran. Nah, ini menurut Syekh Ali Jirjani. Jadi ikhlas itu ya tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu yang di majelis ini. Jadi ya sudah, memang kalau yang sering saya sampaikan, memang perintahnya Allah begini, ya saya lakukan. Perintahnya Allah disuruh sholat, ya saya sholat. Perintahnya Allah saya disuruh untuk misalnya puasa, ya saya puasa, orang saya mampu puasa. Perintahnya disuruh tahajud, ya saya tahajud. Dan seterusnya. Perintahnya disuruh untuk tidak menyakiti tetangga, saya tidak menyakiti tetangga. Nah, itu misalnya ya. Dan apapun itu dilakukannya bukan karena mencari tadi penilaian dari selain Allah. Penilaiannya ya, penilaiannya. Nah, termasuk ikhlas itu ya membersihkan amal, ya memang memurnikan ya, memurnikan. Nah, nanti ada kaitannya ini kaitannya ya. Ini tingkatan-tingkatan ikhlas menurut Imam Nawawi. Nah, ini kita pelajari supaya kita bisa meraih keikhlasan, bukan menjadi muroi, orang yang riya. Ada 3 tingkatan. Nah, ini tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga itu yang dianggap rendah lah. Wal martabatu tsalitsatu ayya'mala lillahi liyu'tiyahu hadzon dunyawiyan katausi'atir rizki, atau tawassuk boleh ya, tausi boleh, tawassuk boleh, wadaf'il mu'dhiyat, tausi. Jadi tingkatan ikhlas yang ketiga itu adalah melakukan ibadah ya karena Allah, tapi masih ada embel-embel yang pernah saya sebut di majelis ini sebagai transaksional. Ya. Ibadahnya karena Allah, tapi masih saya pengen baca waqiah. Baca waqiahnya karena Allah, tapi tetap berharap dengan waqiah itu supaya Allah memberi kelancaran rizki, yaitu ikhlas. Tapi menurut Imam Nawawi ini ikhlas yang nomor 3 tingkatannya. Ngapain kamu sedekah? Kan katanya sedekah itu as-sodaqatu tudfi'ul bala. Katanya sedekah itu bisa mencegah dari mara bahaya. Nah, sedekah supaya pengen terhindar dari petaka. Sedekahnya karena Allah. Nah, ini tipis itu, karena Allahnya, antara karena Allahnya dan keinginannya untuk terhindar dari petaka itu agak tipis, harus hati-hati. Ini ketiga. Yang banyak saya ketahui itu misalnya di ini budaya ya, pengen memelihara anak yatim, kalau kaitannya dengan surat ini, supaya apa? Nah, kan ada bagian-bagian dari pahala, dari katanya kalau anak yatim itu nanti lancar isi dan lain sebagainya.
itu kelihatannya cukup banyak. Ya, cukup banyak. Dan itu agak tipis sekali. Ya, tapi dalam konteks yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini tetap menjadi ikhlas. Nah, kalau kita yang ngaji, ini menjaga yang konteks ini, ya sudah, berarti harus betul-betul hati-hati. Ya, supaya tidak turun ke bawah, gitu. Tidak turun ke bawah. Ini kan, ini bagian dari yang apa, garis-garis nadir. Ini yang ketiga ya. Apalagi ya contohnya ya. Banyak gitu. Misalnya beramal karena memang ada janji. Janji Allah itu setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat. Nah, ini menjelang Ramadan ini sering-sering gitu nih. Wah, kamu sedekah nanti Allah balas 10 kali lipat. Nah, ini kalau ke Allah kemudian tetap pengen balasan ini, itu yang ketiga. Tapi kalau pengennya balasan, ini yang kadang-kadang tadi yang saya sebut sebagai garis demarkasi yang agak rawan. Apa itu yang membedakan? Yang membedakan antara lain ya, kalau kemudian apa yang diharapkan nggak muncul itu kemudian menjadi kecewa. Nah, pengennya sedekah 1 juta, pengen dapat 10 juta, ternyata 10 jutanya nggak muncul-muncul gitu. Jadi akhirnya kecewa. Kalau yang agak bagusan dikit, tetap kemudian berpositif thinking, ya berpikir positif kepada Allah. Oh, mungkin 10 jutanya diganti dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk kesehatan diri, kesehatan anak-anak, itu masih positif thinking lah gitu. Kira-kira begitu ya. Ini tingkatan yang ketiga. Naik dikit nih. Tingkatan yang 2 itu nah ini wal martabatus tsaniyatu ayyamala lillah, tetap beramal karena Allah. Nah, tapi liyu tiyahu al-huzuzul ukhrawiyata kal bi'ati anin nar wa idkhalihil jannati, bisa wa idkhalihil jannata. Nah, watan imihi bi anwa'i maladhiha. Nah, bi anwa'i maladhiha. Tingkatan keikhlasan yang kedua adalah melakukan perbuatan karena Allah agar liyu'tiyahul khuzuzul ukhrawiyah, supaya diberi bagian-bagian yang nanti di akhirat. Kalau tadi yang dunia, ini akhirat, supaya terhindar dari api neraka, masuk surga. Ngapain baca surat Al-Mulk? Kan nanti Al-Mulk bisa membela ketika di alam kubur, boleh ya, tapi tetap selama Al-Mulknya dibaca karena Allah, ya, selama Al-Mulknya dibaca karena Allah. Kalau harapannya tadi hanya sebagai penjagaan, nah ini yang sering mengecoh.
Jadi kecohan yang sering muncul itu banyak orang yang kemudian karena melakukan kebaikan-kebaikan sehingga merasa kebaikannya itu yang kemudian menyelamatkan. Jadi Allahnya hilang. Nah, Allahnya akhirnya disembunyikan, gitu. Disembunyikan. Paling tidak tersembunyi. Nah, untung kalau masih Allahnya tetap ada. Yang sering kadang-kadang seolah-olah Allahnya juga tertinggal, tertutup dengan bagian-bagian yang merasa dilakukan. Ya, tadi ya, wah saya sudah begini. Nah itu, jadi kecohan yang kemudian membangkitkan, nah, sering. Ini yang kemudian dalam pemahaman orang-orang filosofis itu, jadi mempertuhankan amal jadinya. Menggantikan Allah dengan amalnya. Nah, ini lari ke syirik tadi akhirnya. Itu. Ini bagian-bagian tipis yang kemudian harus kita pelajari dan harus kita latih. Kok saya kadang-kadang masih seperti itu? Gitu. Ya, wajar. Kan kita juga masih melatih diri. Hidup ini terus latihan. Ya, hidup ini terus latihan terus. Nah, ini kan masing-masing sedang mengejar tingkatan ketakwaannya masing-masing. Ya, jadi orang itu hidup dalam rangka harusnya itu melatih diri untuk mengejar ketakwaannya masing-masing. Ibu yang melayani anaknya itu bukan sekedar memberikan pelayanan kepada anak. Karena kalau melayani anak hanya sekedar memberikan pelayanan pada anak, terkadang muncul perasaan-perasaan kecewa. Nah, tapi kalau seandainya yang dilakukan adalah, ya ini bagian dari upaya untuk mencari derajat ketakwaan tadi, yaitu merasa bahwa ini bagian yang memang harus dilatih. Seorang istri yang melayani suaminya, memberikan kebahagiaan dengan apapun ya, dengan senyuman, komunikasi apapun lah. Sebaliknya suami yang memberikan pelayanan terhadap istrinya, kalau hanya dinilai sebagai bagian dari aktivitas dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, ya kadang-kadang bisa menjadi beban. Tapi kalau menjadi bagian dari tadi tangga-tangga yang memang harus dilalui untuk mencapai derajat ketakwaan, ini kan hidup kita sedang melatih ketakwaan kita gitu, terus mengejar. Bahkan di situ nanti muncul apa? Muncul persaingan harusnya. Ya, fastabiqul khairat itu. Maka sayangnya suami kepada istri itu harusnya fastabiqul khairat dengan sayangnya istri kepada suami. Sayangnya orang tua kepada anak harusnya menjadi fastabiqul khairat dengan penghormatan anak kepada orang tua. Nah, kalau masing-masing mengetahui hak-hak seperti itu atau bagian yang harus dikejar begitu, itu nanti akan berebut untuk melakukan kebaikan. Udah jangan ini saya berebut untuk melakukan kebaikan jadinya. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat, sehingga muncullah misalnya pemimpin merasa menjadi pemimpin sehingga menyakitkan
hati orang-orang yang dipimpin itu karena merasa menjadi pemimpin. Coba kalau pemimpin merasa menjadi itu bagian yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat ketakwaan, ya kata pemimpinnya tadi tersembunyi dalam pelayanan yang memang perlu melayani orang-orang yang dipimpinnya, mendampingi dan lain sebagainya. Sehingga itu nanti muncul bagian dari saling berebut untuk melakukan kebaikan tadi, fastabiqul khairat tadi. Nah ini namanya juga latihan ya, jadi tidak banyak orang yang kemudian bisa. Kemudian yang pertama, ini tingkatan yang pertama, fa'ala maratibil ikhlasi tasfiyatul amali an mula hadzatil khalqi bi alla yurida bi ibadatihi illam tithalil amrillah wal qiyami bi haqqil ubudiyyati duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbati wassana'i wal mali wa nahwi dzalika. Dan fa'ala maratibil ikhlas, maka tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu adalah tasfiyatul amali, membersihkan perbuatan-perbuatan ibadah, aktivitas hari-hari tadi dari pagi itu ketemu dengan keluarga dan hari-hari itu an mulahadzatil khalqi, ya, dari perhatian makhluk manusia bi alla yurida bi ibadatihi illam titali dan seterusnya, di mana dia tidak ada yang diinginkan dengan aktivitas-aktivitasnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta dan sebagainya. Jadi ya tadi gambarannya ini sedang fastabiqul khairat tadi. Bahkan dengan pasangannya saja. Itu fastabiqul khairat. Cuman fastabiqul khairatnya ya tadi saling melayani, saling melengkapi. Sehingga dengan model seperti itu nanti yang muncul curahan-curahan rahmat, kasih sayang Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi inilah kita sampai murai dulu. Alladzina hum yurauna. Nah, yang yuraun itu termasuk yukadzibu biddin, pendusta agama. Nah, supaya tidak menjadi pendusta, ya melatih diri untuk menjadi mukhlis atau mukhlas. Nah, beberapa kali saya sampaikan di sini, kalau di Quran itu yang mukhlisin itu ada 9 ayat kurang lebih, sekitar 9 ayat. Kalau mukhlasin itu ada 11. Lebih tinggi mukhlas sesungguhnya. Tapi kan kita masih melatih mukhlis dan mukhlas. Sama-sama ikhlas. Al-annasu kulluhum halka. Semua manusia itu hancur. Hancur itu rusak, binasa. Binasa itu ya kalau pedagang rugi ya gitu ya. Kalau ya macam-macam itu binasa. Illal alimun, kecuali yang punya ilmu, dia tahu strateginya, dia tahu cara-caranya. Orang kalau nggak tahu memaksakan diri, nah, jadi ya nggak jadi. Saya nggak bisa masak soto, memaksakan diri masak soto, nggak jadi soto, itu bisa berantakan gitu.
berantakan. Ya, nggak jadi, memaksakan diri nggak jadi aja. Tapi wal alimuna halka illal amilun. Wal alimuna halka illal amilun. Yang ngerti juga hancur juga, kecuali dia menggunakan pengertiannya, ilmu-ilmunya itu diterapkan. Yang ngerti ilmu membuat soto, disuruh bikin soto, ilmunya nggak dipakai, ya nggak jadi juga. Wal amiluna halka illal mukhlasun boleh. Yang beramal, ya itu nanti bisa rusak juga, bisa hancur juga, bisa amalnya bisa kebakar. Ya, orang-orang beramal itu merasa beramal tapi nanti nggak ketemu dengan pahala amalnya ada. Nah, itu kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu malam hari ini ngaji kita. Jadi kita sama-sama melatih lah, ini kan ngaji begini nih supaya kita ngerti. Nah, setelah ngerti itu nanti berusaha untuk melakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.